Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil huwal habibul ladzi turja syafa likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, para tokoh masyarakat, ketua takmir masjid, sedaya panitia pengawasan rutin wisata rohani Masjid Al-Falah ingkang sanget kula mulyakaken. Sedaya jamaah ingkang sanget dimuliakan oleh Allah. Niki kata-katanya orang niki tahun baru nggih Bu. Tapi tidak semeriah tahun baru Januari kok nggih. Kok kados biasa-biasa mawon ngoten nggih. Sehingga kemudian muncul istilah tahun baru Islam. Satunya tahun baru bukan Islam ngoten. Sebenarnya wonten makalah mangke kersani disukaaken ahad depan sampun kula kintun tapi terjadi nopo katanya fotokopinya boten saged. Kita akan membahas tentang tahun baru dari sisi al-hikam. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, tahun baru Islam niku dimulai lewat hijrah Nabi, tidak diawali lewat lahirnya Nabi,
tidak diawali oleh wafatnya Nabi dan tidak diawali oleh turunnya Al-Quran, diangkatnya Nabi sebagai Rasul, tidak. Tapi tahun baru niku dipilih momentumnya lewat hijrah Nabi. Hijrahnya Nabi. Jadi hijrah nikilah yang kemudian dijadikan tonggak sejarah oleh Sayyidina Umar sebagai permulaan tahun baru, sehingga disebut tahun baru hijrah. Kemudian dibahasakan menjadi hijriyah. Kenging nopo bapak-bapak, karena hijrah Nabi niki adalah sejarah yang sangat penting dalam Islam. Sebab dulu Nabi tidak punya negara, akhirnya begitu hijrah Nabi mendirikan negara yang disebut dengan Madinah. Madinah niku riyen naminipun Yasrib. Begitu Nabi masuk ke Madinah, Yasrib niku dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu Nabi berangkat ibu-ibu dari Mekah menuju Madinah, perjalanan dari Mekah menuju Madinah niku ditempuh kalau biasa niku 1 minggu. Tapi Nabi dengan orang yang sangat paham dengan perjalanan niku jarak tempuhnya menjadi 2 minggu, karena tidak lewat jalan lurus tapi lewat jalan belok-belok kayak Google Map niku. Tidak mengambil jalan tercepat tapi jalan teraman. Kenging nopo? Karena Nabi beserta rombongan dikejar oleh orang kafir Quraisy. Begitu Nabi keluar dari Makkah, Nabi naik ke sebuah gunung. Dari atas gunung, dari atas bukit niku Nabi melihat ke lembah Makkah niku. Meneteslah air mata Kanjeng Nabi. Terharu beliau melihat Makkah karena harus meninggalkan Makkah. Sama seperti kulo riyen mondok awal-awal niku lho Bu, mau berangkat mondok niku Masya Allah tembok-tembok kulo tulisi, saya pergi untuk kembali, saya tinggalkan kamu dalam keadaan hati saya menjerit. Wah pokoknya nama ini kulo tase alit di pondokaken kali abah niku berontak hati, tapi kulo tulis di tembok-tembok. Katanya kakak kulo, abah itu sering masuk ke kamarmu di tahu-tahu lama di kamarmu. Ngapain Mbak di kamar saya? Embuh lama, kadang-kadang nyetel kasetmu. Berarti abah niku kangen kali kulo mungkin. Begitu juga Kanjeng Nabi, bapak-bapak. Nabi niku naik ke atas bukit memandangi Mekah dengan pandangan haru karena harus berpisah dengan tanah air. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Mekah, engkau adalah negara yang paling saya cintai, ahabbul bilad ilayya. Engkau adalah negara terbaik, paling aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusir aku, maka selama-lamanya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi bapak-bapak, fitrah manusia, sifat dasar manusia niku adalah mencintai tanah kelahiran, mencintai tanah air. Tanggal 15 kemarin kulo niku diundang teng Hong Kong. Akhirnya kulo tahu Hong Kong bapak-bapak. Sementara niku kulo sejak riyen memang pengagum Jackie Chan. Jackie Chan, Jet Li, terus Andy Lau, film-film silat-silat itu kulo seneng sekali. Ternyata kemarin kulo disampaikan pada tanah kelahiran Jackie Chan. 4 hari kulo tengriku kali istri kulo ngaji ngeten niki. Ibu-ibu, tempatnya niku nggih sebesar ini. Karena tidak ada tempat yang lebih besar, itu adalah tempat yang paling besar. Acara niku kulo nangis mendengarkan lagu Indonesia Raya niku seumur-umur baru di Hong Kong niku. Biasanya kulo menyanyikan lagu Indonesia Raya ini namun merinding.
merinding Indonesia niku kula merinding. Tapi begitu di Hong Kong niku bendera siap. Lah bendera niku tidak digerek bapak-bapak karena tidak boleh ada bendera negara lain naik. Hanya dipegang oleh perempuan ngoten niku, dikibarkan dengan tangannya, kemudian semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. TKW TKI niku nyanyi Indonesia Raya kali kulo. Lah niku kulo nangis, langsung ingat Indonesia. Nikmat yang paling nikmat niku menyanyikan lagu Indonesia Raya di negeri orang yang jarang dinyanyikan. Mantun Indonesia Raya ini kulo sampun nangis. Setelah Indonesia Raya selesai, diteruskan kali ibu-ibu niku, ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman. Wah tambah nangis kulo, ingat Jombang. Padahal kulo baru 3 hari tinggalkan Jombang. Saudara-saudara kulo niku ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 5 tahun meninggalkan negerinya, dan rata-rata semuanya kangen dengan Indonesia. Jadi kalau ada orang tidak mencintai negerinya niku kongslet, ingin menghancurkan negerinya niku kongslet. Semua orang pasti cinta dengan tanah airnya. Kemudian muncullah istilah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Berarti cinta tanah air niku sunnah napa bid'ah? Sunnah, karena Nabi niku mencintai tanah air. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, cinta tanah air niku baru terasa kalau sudah berpisah dengan tanah air. Kiai-kiai dahulu niku kalau memberi nama pondok niku tidak diberi nama, rata-rata memberi nama dengan nama kampungnya. Pondok Tebuireng, Pondok Tambak Beras, Pondok Pacul Goang, Pondok, pokoknya namanya dinamain dengan nama desanya karena saking cintanya kepada tempat di mana darahnya tumpah, di situ menjadi bayi pertama kali. Karenanya kiai-kiai sepuh niku termasuk Mbah Maimun niku, kalau kalian kenalan dengan orang, hei namamu siapa? Abdul Kholik. Dari mana kamu berasal? Tidak boleh mengatakan saya dari Madura, karena Madura luas. Tidak boleh saya mengatakan dari Bangkalan, Bangkalan luas kabupaten. Juga tidak boleh saya mengatakan dari Tanah Merah kecamatan. Tapi yang paling bagus itu dari desa. Siapa namamu? Abdul Kholik. Dari mana? Dari Kendaban. Jenengan boten paham, boten apa-apa. Dari Kerek gitu. Paham gak Ibu? Mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman, dan Nabi mencintai tanah air. Jadi Nabi hijrah niku terpaksa karena diusir oleh orang-orang kafir, dan banyak orang-orang yang dibunuhi oleh orang-orang kafir. Para rawuh, berangkatlah Kanjeng Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar dengan seorang pencari jejak, pencari jalan. Begitu Kanjeng Nabi sampai, kemudian mampirlah Kanjeng Nabi niku di gua yang disebut dengan gua apa Bu? Gua Sur. Jenengan pernah ningali ini umroh niku? Kan biasa engkang dereng umroh mugi-mugi ditakdir umroh, amin. Nah, kemudian Nabi mampir di Gua Sur selama 3 hari 3 malam dengan berbagai drama niku lho Bu. Drama wonten napa niku? Wonten laba-laba nggih. Kan sering disampaikan kali para dai niku. Wonten napa niku laba-laba yang membuat sarang begitu cepat. Ada napa malih? Burung merpati yang tiba-tiba nerlor di depan gua niku, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setelah 3 hari Nabi berangkat menuju ke Madinah. Yang dilakukan pertama kali oleh baginda Nabi sesampai di Madinah adalah mencari tempat tinggal, mencari tempat napa niku istirahat. Begitu Nabi masuk ke Madinah niku, orang-orang Madinah niku tidak pernah ketemu Nabi. Orang-orang Madinah niku namanya sahabat Ansor.
Orang-orang Madinah niku hanya mendengar cerita tentang Kanjeng Nabi, tapi karena hanya mendengar cerita itu loh bapak-bapak, mereka sudah beriman. Begitu Nabi masuk gerbang Madinah, gerbang Yasrib, semua laki-laki, perempuan yang sudah mencintai Nabi, merindukan Nabi niku berdiri sambil membawa rebana, sambil berkata, Tola, terima bu, sarang-sarang, Tola'al badaru min saniyatil wajabash mada'a lillahi da, 3 kali, tala'al badru min saniyatil wada wajabash mada'a lillahi da. Semuanya mengumandangkan pujian kepada Kanjeng Nabi dengan mengatakan, telah terbit, telah muncul di tengah-tengah kita seorang laki-laki, seorang nabi yang laksana al-badru, yang laksana rembulan. Kemudian mereka itu ibu-ibu sama seperti tiang Tuban ngaten nih. Kalau tadi malam niku rati bingung bapak-bapak, kali Pak Yai Fathul Huda terserah jenengan Gus nginep teng riki nopo nginep teng ngriku gitu. Nopo teng nopo niku Bahrul Huda nopo teng dalem ingkang lami niku. Teng pundi niki nggih. Sama-sama saya nih, sama-sama enak ya. Jadi ingat kula zaman Rasulullah. Begitu Rasulullah sampai di Madinah niku, para sahabat-sahabat orang Ansor niku sama-sama berebut, ya Rasul tolong masuk ke rumah kami, ya Rasul tolong mampir ke rumah kami, ya Rasul tolong singgahi rumah kami. Semua rumah-rumah niku sampun dicet rapi, sampun dibersihkan rapi, sampun disiapkan sedaya kepentingan baginda Rasul. Semuanya berebut agar rumahnya dimasuki Rasulullah. Semuanya coba bayangkan kalau orang sak Tuban niki sama-sama pingin diampiri, bingung napa boten? Bingung. Sami Rasulullah bingung. Semua orang pingin rumahnya didatangi oleh Kanjeng Nabi. Sebab setiap rumah yang dimasuki oleh Kanjeng Nabi pasti rumah itu mulia. Jenengan pernah pireng syair niki. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasul. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم كل بيت setiap rumah anta sakinuhu kamu masuk ke rumah tersebut laisa muhtajan sudah tidak butuh ila suruji pada lampu. Jadi setiap rumah yang dimasuki oleh Kanjeng Nabi, rumah itu pasti terang benderang, tidak butuh pada lampu, karena Nabi itu cahayanya lebih terang dibandingkan lampu. Nabi niku disebut nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Jadi bapak-bapak, jadi semua rumah yang dimasuki Nabi niku pasti bercahaya. Pingin napa boten rumah jenengan dimasuki Nabi?
Pingin. Bagaimana caranya? Ngundang Nabi. Caranya ngundang Nabi pripun? Tanamkan dalam hati kita niku perasaan rindu kepada Kanjeng Nabi, rindu sekali, nangis. Pasti Nabi hadir. Makanya tadi kan wonten mahallul qiyam. Marhaban ya marhaban. Napa artinya marhaban? Selamat datang, wahai selamat datang. Karena napa? Karena Nabi datang. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, pasti Nabi datang. Lah kalau Nabi sudah masuk ke dalam rumah kita, makanya ibu-ibu kalau ada maulutan niku, kalau pingin maulutan niku jangan dijadikan satu, bapak-bapak. Nggih, riyen niku teng kampung-kampung niku maulutan niku giliran rumah-rumah niku. Saniki boten ditaruh di lapangan. Ya nabinya hanya datang ke lapangan. Coba undang ke rumah jenengan, sempit Gus. Apa Nabi harus rumahnya besar? Boten gada biaya Gus. Pinten sih biaya ngadakan tibaan niku? 100.000 cukup napa boten? Cekap bapak-bapak ngundang lari alit-alit ngoten niku. Nggih gak harus mewah. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang kau datang menempati laisa muhtajan ila suruji, sudah tidak butuh pada lampu. Wa maridin anta a'iduhu, setiap orang yang sakit kalau dikunjungi oleh Kanjeng Nabi, qad atahu Allahu bil faraji, pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, mari lihat diri kita. Hati kita itu ibarat rumah. Kalau tang letih, hati jenengan niki padang nopo peteng? Jawab bu, jawab bu. Padang, bapak-bapak, padang nopo peteng? Hati kita niku padang nopo peteng? Padang. Niku orang jujur-jujur, hatinya padang-padang. Biasanya orang yang tawaduk niku, hati kula niku masih gelap Gus. Tapi jenengan pun padang. Berarti boten usah didatangi Kanjeng Nabi. Kalau hati kita merasa, kadang-kadang gitu, kalau hati kita niku merasa gelap, gelap dengan penyakit-penyakit hati. Di sini ada hasud, di sini ada iri, di sini ada dengki, di sini ada enggak syukur, di sini ada tomak, di sini ada lain-lain. Terlalu banyak di sini yang membuat hati kita yang asalnya bercahaya. Hati kita niku bercahaya bu, bercahaya, asalnya bercahaya. Tapi kemudian ditempeli dengan gambar-gambar dunia. Jadi hati kita itu ibarat cermin, kemudian ditempeli Naruto, ditempeli Tsubasa. Enggak, anak-anak kita nih kalau bu kadang-kadang pulang dari sekolah kacanya ditempeli ini, ditempeli ini, ditempeli ini. Asalnya kaca niku bisa membuat mengaca, tapi karena kakean tempelan akhirnya gelap. Hati juga begitu. Hati jenengan kan nggak ada tempelan nopo-nopo kecuali Allah, 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 ngoten nggih. Nggak ada ingin rumah yang bagus, nggak ada cicilan, nggak wes. Tapi kadang-kadang orang niku hatinya menjadi gelap. Kenapa? Karena kakean ketempelan dunia. Lah bagaimana cara membersihkan? Hadirkan Rasulullah ke dalam hati kita, maka hati kita akan kembali terang benderang. Penyakit-penyakit hati akan menjadi hilang. Kullu maridin anta aiduhu, setiap orang yang sakit kalau didatangi oleh Rasulullah pasti sembuh. Lah bapak-bapak, begitu Nabi masuk ke Madinah semua mengatakan ya Rasul mampir ke rumah saya, mampir ke rumah saya. Saking bingungnya Rasulullah menerima tawaran niku, kemudian Rasulullah dawuh ngeten, gini aja ya, kalau saya harus masuk satu persatu kelamaan. Saya tak menyerahkan ke unta saya. Di mana unta saya berhenti, disitulah rumah yang akan saya tempati. Jadi kadang-kadang bapak-bapak kula niku kalau bingung pengajian, kathah wali santri yang nawari, mangke nggih Gus mampir teng kula, mampir teng kula, mampir teng kula. Nggih insyaallah kalau nututi waktunya. Harus lho Gus, harus semua. Nggih mangke kula tak manut sopir kula. Niki namanya manut unta.
Pun terserah unta kulo di mana unta kulo berhenti, disitulah saya akan mampir. Bapak-bapak, ibu-ibu, unta niku terus berjalan, lewati rumah demi rumah, harap-harap cemas yang rumahnya dilewati. Mungkin deprok di depan rumah saya, mungkin deprok. Tidak loh bapak-bapak, terus jalan, jalan, jalan. Lah rumah paling kecil, paling sederhana, tiba-tiba unta niku deprok, duduk ngoten niku, boten mau pergi. Ternyata setelah diteliti rumah niku nama pemiliknya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Sinten Bu? Abu Ayyub Al-Ansori. Kenapa unta itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori? Seluruh sahabat baik, seluruh sahabat berharap rumahnya dimampiri oleh baginda Rasul. Tapi Abu Ayyub niku nggak berani berharap, berharap saja nggak berani. Kenging nopo? Karena tahu diri. Ya rumah saya kecil, rumah saya sempit, rumah saya amat sederhana. Tipe kalau perumahan niku RSSSSSSSSSS. Rumah saking sempitnya sumuk sekali. Susah nopo Bu? Kalau teruskan, niku rumah paling kecil. Itu namanya orang yang paling tawadu, orang yang paling andap asor. Lah unta niku paham mana sahabat Nabi yang sangat andap asor. Akhirnya unta itu memilih rumahnya Abu Ayyub karena Abu Ayyub niku pemilik rumahnya adalah orang yang sangat andap asor. Disitulah Kanjeng Nabi kemudian beristirahat. Meneruskan cerita, berangkatlah Nabi setelah istirahat. Kemudian yang dilakukan kedua kali oleh Kanjeng Nabi adalah membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Pun, mugi-mugi kalau kalian panjenengan sampai ke Masjid Quba, amin. Siapapun orangnya, kata Kanjeng Nabi, yang berangkat dari maktabnya, yang berangkat dari hotelnya, kemudian dia ke Masjid Quba dalam keadaan punya wudhu, sholat di Masjid Quba, maka sholatnya itu sama seperti pahalanya umroh. Makanya biasanya orang ketika di Madinah niku bolak-balik ke Masjid Quba naik taksi karena ingin mendapatkan banyak pahala umroh. Ada 4 masjid yang sangat dimuliakan oleh Kanjeng Nabi. Hitung Bu, sareng-sareng. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Masjidin Nabawi. Ketiga, Masjid Quba. Kenging nopo? Karena Masjidil Haram ini siapa yang sholat di situ seperti 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Sholat di Masjidin Nabawi dapat pahala 1.000. Sholat di Masjid Quba seperti umroh. Yang terakhir Masjidil Aqsa. Lah, Masjidil Aqsa niki sholat di situ mendapatkan 500 kali pahala dibandingkan Masjid Al-Falah Tuban. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah kalau pernah masuk kepada semua masjid niku, yang paling menegangkan niku adalah masuk Masjidil Aqsa. Sebelum pandemi niku kalau ke Mesir, kemudian ke Jordan, habis niku ke Palestina. Wah, masuk ke Masjidil Aqsa niku loh bapak-bapak harus melewati portal. Di situ wah ada sekitar 20 pemuda-pemuda Israel sama-sama memegang senjata. Kalau sholat setelah sholat Isya itu hanya diberi waktu sekitar 15 menit untuk melakukan sholat sunnah. Akhirnya rata-rata masuk ke Qubatus Sokhra, masuk ke tempat di mana Nabi memulai Isra Mi'raj. Lebih dari itu bapak-bapak akan diambil oleh orang-orang Israel. Beruntung kita orang-orang Indonesia bebas masuk ke Masjidil Aqsa.
Tapi orang-orang Israel sendiri yang boleh masuk ke Masjidil Aqsa, orang Palestina yang boleh masuk ke Masjidil Aqsa niku hanya mereka yang tua-tua yang kira-kira nggak berani macam-macam. Lebih enak hidup di mana? Lebih enak hidup di Tuban. Kenapa? Setiap saat kita bisa masuk masjid, 24 jam Masjid Al-Falah niku terbuka. Sebab kalau biasanya kalau ke kajian lewat ngeriki, dan di sini adalah tempat yang paling enak karena cedengnya bersih, masjidnya lebar, parkirnya aman. Tapi kadang-kadang kalau tinggali yang mampir ke Masjid Al-Falah niku nggak sholat loh bapak-bapak, hanya ke cedeng. Antun niku keluar lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kula muliakan, yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun Masjid Quba. Yang ketiga yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi setelah membangun masjid, karena masjid niku fungsinya banyak pada waktu itu. Di samping tempat sholat, masjid itu tempat taklim ngaji kados kula kalih panjenengan. Masjid niku juga digunakan tempat musyawarah ngatur strategi. Niku fungsi masjid. Kalau teruskan, begitu selesai membangun masjid, Nabi kemudian mempersaudarakan orang yang datang dari Mekah bersaudara dengan orang yang di Madinah. Jadi dipersaudarakan. Bahkan ada kisah yang sangat indah sekali bagaimana Nabi mempersaudarakan sahabat dari Mekah dengan sahabat yang di Madinah. Yang di Madinah niku namanya Abu Sa'id. Lah, Abu Sa'id itu dipersaudarakan dengan sahabat dari Mekah. Yang orang Madinah niku matur ngeten, sahabatku, kita sekarang bukan hanya sekedar sahabat. Saat ini kita sudah bersaudara, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Saya punya tambak 2 kapling. Teruskan Bu. Teruskan. Sak kapling untuk saya, sak kapling untuk sampean. Ada tiang Tuban ngeten. Boten wonten, niki wonten zamane Kanjeng Nabi. Kenapa? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Madinah niku mengalahkan dirinya sendiri, mendahulukan saudara-saudaranya dari Mekah sekalipun mereka butuh. Yang kedua, saudaraku, saya punya rumah ukuran 6 kali 6, sudah saya sekat menjadi 2, 3 meter untuk saya, 3 meter untuk kamu. Orang Madinah nih. Diteruskan Pak. Teruskan Ibu. Saya punya istri 2. Nggih maklum orang-orang Arab nggih. Pripun Pak. Terus. Kamu pilih, jadi enggak dikasih. Ini ya kamu ambil, ini untuk saya jangan. Kamu pilih mana yang engkau sukai, karena mereka orang-orang Mekah niku datang tanpa membawa istri. Kamu pilih mana yang kamu sukai. Niki jangan ditiru dulu bapak-bapak, cukup nih. Apalagi istrinya satu mawon, boten kuat pun. Kalau teruskan, kamu pilih yang kamu sukai, nanti saya pisah, saya cerai, ambil. Bukan ini yang paling penting Bu, tapi bagaimana orang-orang Madinah niku mengalah untuk saudaranya yang datang dari Mekah. Kalau terusakan bapak-bapak, semua dilakukan seperti itu. Tapi bagaimana reaksinya orang Mekah? Beda dengan orang Tuban. Kalau jenengan disukani ngoten niku pripun Bu? Alhamdulillah, matur nuwun, lemah teles, mugi-mugi Allah engkang bales. Jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jaza. Ngapunten sangat ngerepotaken. Pokoknya kuatah basa-basinya. Orang Mekah ditawari semuanya itu, ditawari tambak, ditawari rumah, ditawari harta, ditawari istri. Jawabannya, saudaraku, Rasul pasti bangga akan kedermawananmu, tapi maaf, saya tidak bisa menerima semuanya. Cukup saya dikasih tahu mana pasar,
dan pinjemi saya sedikit uang untuk modal. Paham ya Bu? Yang satu sangat dermawan, yang satu tidak mau menerima begitu saja, karena orang Mekah niku adalah mental pedagang. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Akhirnya saudara yang dari Mekah niku tidak jadi ngambil tambak, tidak jadi ngambil rumah, tidak jadi ngambil yang lain, cukup diberi modal. Akhirnya dia tahu pasar, kemudian dia jualan, bapak-bapak, jualan minyak, jualan yang lain-lain. Karena bagi orang Mekah, bagi sahabat-sahabat Rasul niku, tangan di atas, teruskan Bu, lebih baik dibandingkan tangan di. Makanya besok kalau ada orang ngasih jangan ngeten bapak-bapak, taruh saja di meja gitu, terus diambil gitu. Jadi kalau perlu ngambilnya dari atas, nerima. Bapak-bapak ingkang sangat kula muliakan, nikilah hebatnya. Karena memang Rasulullah niku mengajari kita untuk memberi, bukan untuk menerima. Terima kemudian kasihkan Bu. Bahasa Indonesia ini kalau terima kasih nopo terima. Kalau jenengan dapat rezeki niku, pasti jenengan akan mengatakan terima. Maksudnya nopo terima kasih niku? Terima kemudian dikasihkan, nih jenengan kan terima. Jadi terima kasih, terima kemudian kasihkan ke orang, terima dari Allah, kasihkan ke orang, terima dari saudara, kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Saking pentingnya memberi orang niku, Kanjeng Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasul, sedekah seperti apa yang paling bagus, yang paling afdol? Kanjeng Nabi mengatakan, jahdul mukil. Nopo niku maksudnya? Sedekah yang diberikan oleh orang yang merasa sulit dengan rezeki. Jadi orang yang tidak punya niku kok bersedekah, niki lebih disenangi oleh Islam dibandingkan orang kaya yang bersedekah. Bahasanya pripun ibu-ibu? Kalau kula kali panjenengan cukup bersedekah wajar napa boten? Wajar. Tapi kalau ada orang yang pas-pasan kok masih sedekah, hebat. Makanya disebut sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah dan dirinya sendiri masih membutuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah niku suatu saat dititipi uang kali istrinya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah niku bekerja memintal benang. Buat kain niku loh Bu, menenun, tek kemudian jadi kain. Begitu selesai jadi kain dijual oleh Sayyidina Ali ke pasar, uangnya dikasihkan ke istrinya loh Pak, dikasihkan lagi ke istrinya, nggak dikurangi. Ini deh hasil penjualan kain jenengan. Nggih Mas, anak kita sudah 2 hari hanya makan bubur. Ini uang tolong bawa ke pasar, belikan bahan-bahan makanan. Oh iya deh, iya siap. Berangkatlah Sayyidina Ali dengan uang pas-pasan itu ingin membeli bahan makanan. Sesampai di tengah jalan, Sayyidina Ali ketemu dengan pengemis. Mas, sabilillah. Ternyata persis orang Tuban Sayyidina Ali niku. Gak mikir Bu, langsung disukaaken. Oh nggih niki. Begitu dikasihkan mikir dia. Loh, kok kalau ditanya istri saya gimana? Seandainya itu terjadi pada bapak jenengan, suami jenengan. Jenengan sudah soro matos yotro, panggih yotro, ketemu yotro, disukaakan bapak suruh belanja, kali bapak dikasihkan mbok rondo yang miskin niku. Pripun yang terjadi dengan rumah tangga itu? Perang dunia ketiga niku. Oh, Sayyidina Ali niku bingung. Ketika saya mau pulang gimana ini kalau ditanya. Akhirnya Sayyidina Ali di tengah kebingungan niku tiba-tiba ada orang datang membawa seekor unta. Ali, ojo bingung, lapo bingung. Ini unta saya sampean beli. Kata Sayyidina Ali, cak ojo ngenyek ta cak. Dari mana saya mau membeli unta, uang sudah saya kasihkan ke fakir miskin dan itu pun nggak sampai seharga unta. Sudahlah Ali, beli saja ini.
Gak punya uang Cak, beli utang. Nanti kalau sudah kamu jual sahur. Oh iya kalau begitu dibelilah oleh Sayyidina Ali. Pinten Cak, misalnya 10 juta. Wah Cak 10 juta, ya wes, sudahlah beli. Dibelilah oleh Sayyidina Ali 10 juta. Berarti Sayyidina Ali ini kayak katos belantik sapi ngoten niku. Tapi enggak enak, oh Sayyidina Ali kok bilang belantik. Dibelilah oleh Sayyidina Ali, bapak-bapak, ibu-ibu. Pergi orang itu, belum berapa lama Sayyidina Ali berjalan nuntun unta ke pasar hewan, dicegat oleh orang kedua. Ali, mau dibawa kemana untamu? Dijual Kang. Jual ke saya saja biar gak repot-repot kamu. Nggih, monggo, alhamdulillah. Minta berapa kamu Sayyidina Ali? Jujur Sayyidina Ali, ini saya tadi beli utang 10 juta. Loh, unta sebagus ini 10 juta? Nggih, betul tak? Betul. Gak bohong? Enggak, 10 juta. Sudah, saya beli 30 juta. Maaf ya, saya beli 30 juta. Nanti saya jual ini masih laku 35 juta. Niki jual beli yang seperti itu ban betul ini. Yang satu jujur, yang beli juga jujur. Wonten tiyang ngoten niku sakniki. Susah. Yang jual jujur, yang membeli juga. Kira-kira kalau panjenengan jadi pembelinya gimana Bapak-bapak? 10 juta. Wah, tahu kalau unta niku pasarannya 40 juta, kira-kira jenengan kalau ditawarkan 10 juta pripun? Ya wis. Kadang-kadang mentolo saya ditawar loh Bapak-bapak. Yo 10 juta ketinggian lah, wong unta koyok ngene 9 ya, boten langsung diotroni 30 juta. Wah senengnya Sayyidina Ali, 10 juta dikembalikan, laba pinten Bu? Dalam waktu nggak sampai 2 jam laba 20 juta. Akhirnya berangkatlah Sayyidina Ali membeli makanan-makanan, singkat cerita pulang dimasak oleh Sayyidatina Fatimah, mayoran, makan besar, tok-tok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya sedang tasyakuran ya. Enggih ya Bapak. Rasulullah datang. Boleh enggak gabung? Oh boleh Bapak, malah seneng. Akhirnya Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan dan Husain, kemudian Rasulullah makan sareng-sareng. Kanjeng Nabi senyum gitu. Yang dapat laba banyak rek. Oh, sejak kapan ahli dagang unta itu? Kepaksa Pak. Ali, mau saya kasih tahu siapa yang jual unta itu? Boten kenal kulo Pak. Itu adalah Jibril. Jibril. Jadi Jibril itu sempat nuntun unta Bapak. Sempat jualan unta. Jadi bisnis yang paling bagus ini adalah jual unta, jual sapi. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Jibril Ali. Kemudian siapa yang membeli untamu itu Ali? Boten paham Pak. Itu adalah Mikail. Kalau tidak ingin menceritakan Jibril, Mikail dan Sayyidina Ali, yang kita ambil pelajaran apa Bapak-bapak? Jahdul mukil. Sekalipun dia pas-pasan tapi dia masih mau bersedekah. Karena itulah yang disebut dengan afdolus sedekah. Kalau sedekah niku nunggu kaya, iya kalau sempat kaya, kalau sebelum kaya mati. Lah enggak sedekah? Sedekah. Sing penting sedekah niku kathah napa ikhlas? Gara-gara makalah kulo tidak difotokopi, akhirnya kulo ngajinya rati ngawur ngeten niki. Kathah napa ikhlas? Kathah tur ikhlas. Wis gak popo katanya Gus Holik jahdul mukil. Wis kotak lewat cengkling. Kayaknya sorga hanya bisa dibeli dengan cengklingan katanya. Sing penting ibu-ibu akhlaknya bersodakoh niku. Kalau sodakoh niku sodakoh wajib itu bagus ditampakkan. Tapi kalau sodakoh sunnah niku yang paling bagus niku khofi, rahasia. Tangan kanan memberi, teruskan Bu, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya apa? Masukkan ke dalam kantong tangan kirinya ben gak ngetok tangan. Itu saking seringnya, saking ikhlasnya. Kalau niku kadang-kadang kasihan ngoten niku.
kemarin malam 10 suro niku lari-lari yatim dinaikkan ke atas panggung. Kemudian disukani napa Bu? Amplop, pinten amplope? Isinya pinten? Rata-rata pinten teng Tuban? Pinten? 100, dilus-lus, difoto, ceklek. Besok dijadikan status. Alhamdulillah bisa berbagi dengan anak yatim. Saya. Ben orang lain bisa niru. Saya kalau niatnya ngoten. Tapi kalau kok kadang-kadang kasihan sama anak yatim iki, difoto. Tapi yang namanya anak-anak seneng mau difoto sampai senyum. Tapi yang paling bagus niku tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kalau bisa 10 suro niku sayanya diantar saja ke rumahnya. Tidak perlu dinaikkan ke atas panggung kemudian inilah nama anak yatim, bapak-bapak ini bapaknya mati, ibunya mati, masih usia kelas 3 MI. Ya Allah. Kemudian dikasih, kula niku pernah acara ngoten niku di daerah Kediri ngoten. Namanya anak kecil Bu, dinaikkan ke panggung, seneng difoto, seneng dikei amplop. Kula pas ngaji niku dikei amplop niku, anak kecil nggih dibuka krek. Isinya 10.000. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 10.000 difoto, bolak-balik kanan, depan, kiri, wes dari berbagai posisi. Nggih boten napa-napa, saya mawon sing penting noto ati ben ikhlas. Tapi ini pun jenengan iki pun bebas, foto atau tidak foto tetap ikhlas nih jenengan. Amin. Pun bapak-bapak, akhirnya Kanjeng Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Ketika para orang bertanya apa rahasia sukses Rasulullah berdakwah, jawabannya tadi niku bapak-bapak, Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang hebat, Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang ikhlas, Rasulullah membangun masjid tempat ibadah, Rasulullah mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansor, karena dengan persaudaraan semuanya menjadi kuat. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terakhir selama Muharram niku jenengan kan doanipun ngeten. Panjang doa Muharram niku. Tapi yang paling penting isinya niki. Allahumma inni as'aluka al-ismata minasyaiton wa awliyaih wal auna ala nafsi al ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Paham artosipun? Nah, 3 hal ini yang diminta di tahun baru. Kenging nopo, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Jadi orang niku kan ada orang tahun ininya lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Itu berarti orang beruntung. Tahun ininya sama dengan tahun kemarin, berarti rugi. Tambah umur nggak tambah baik. Yang paling celaka niku apa Bu? Teruskan Bu. Tahun ininya lebih jelek dibandingkan tahun kemarin. Kalau kemarin selama setahun saya ngaji di wisata rohani niku berapa kali sebulan? 4 kali. 4 kali 12 pinten Bu? Biasanya ibu-ibu ini 48. Pinten? 48. Bapak-bapak cepet nih. Ibu-ibu biasanya lebih cepat ngitung-ngitung karena boten yotro agak lama Bapak. Kalau tahun kemarin 48 saya gak bolong belas, maka besok niku harus 49 tambahi. Tapi kalau tahun kemarin 48, tahun ini tetap 48, sama, rugi. Yang celaka niku kalau kemarin 48 hadir ke wisata rohani, besok hanya tinggal 8-nya atau tinggal 4-nya. Wah, niki namanya celaka niki Bapak. Semakin tua, semakin tambah umur, semakin
jelek. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu, 3 hal yang kita minta di tahun baru ini. Pertama, al-ismata minasyaitani wa awliyaih, ya Allah. Sebab tidak ada yang patut kita mintai kecuali hanya Allah. Ya Allah, kula nyuwun setunggal ismah, penjagaan saking panjenengan. Tolong ya Allah jaga kami dari setan dan kawan-kawannya. Setan niku kathah rencangipun. Setan niku wonten kalih dalam Al-Qur'an, syayatinal jinni wal insi. Setan yang berbentuk jin dan setan yang berbentuk manusia. Bagaimana cara menghadapi setan niki bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak ada cara yang paling efektif menghadapi setan kecuali kita meminta perlindungan, penjagaan dari zat yang menciptakan setan. Siapa itu? Allah. Jenengan pernah lewat di rumah besar, pemiliknya bukan muslim, wonten tulisan awas anjing galak. Ternyata panjenengan masuk ke rumah itu, di situ ada anjing, wuk wuk wuk. Lepas anjing itu ngejar jenengan karena dianggap orang asing. Begitu jenengan dikejar anjing, cara terbaik pripun? Lari. Jangan lari, malah tambah dikejar jenengan. Napa malah ibu-ibu tambah keserimpet-keserimpet jatuh. Bagaimana caranya, Bu? Minta tolong tuan rumah pemilik anjing. Kok iki anjingmu kok ngejar aku kok. Akhirnya kohnya keluar. Jeng, konco jeng, ngocok jeng. Anjingnya masuk. Begitu juga kita menghadapi syaitan. Cara terbaik menghadapi syaitan, meminta perlindungan kepada Allah yang menciptakan syaitan. Sering-seringlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab tidak ada yang bisa melindungi kita dari syaitan kecuali zat yang memiliki syaitan, zat yang menciptakan syaitan, zat yang mengendalikan syaitan. Bu, satu. Yang kedua yang kita minta di tahun ini adalah wal'auna 'alan nafsil ammara bisu. Ya Allah, tolong kami untuk bisa menundukkan musuh kami yang kedua, yaitu hawa nafsu. Jadi musuh niku satu dari luar, setan. Yang kedua dari dalam, yang disebut dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu niku terus tidak pernah berhenti mengajak kita untuk berbuat jelek. Lawang kadang-kadang hidup niku mau ngelayani nafsu, mau ngelayani hawa nafsu. Di rumah sudah ada kopi, tapi sempat matos kopi. Padahal apa sih bedanya kopi yang di rumah dengan kopi yang di kafe itu? Istri kulo niku canggih, Bu. Istri kulo niku canggih. Agar kulo kali anak-anak kulo niku boten seneng ngafe, dapur kulo niku diapii. Jadi di rumah kulo niku dapurnya suwai ngalah-ngalahi kafe ngoten. Didesain oleh istri kulo niku. Habis sekitar pinten 75 mu. Wapi. Kompore diapii, semuanya diapii, kotak-kotaknya niku sampun diisi semua sesuai dengan hobinya masing-masing. Lah badhe teng pundi kula masak ngafe cangkruan ngoten niku. Nggih cukup di rumah ngafe kali anak. Lah kadang-kadang kula kali panjenengan niku hidup mau nuruti kesenangan nafsu. Maka kita memohon kepada Allah agar kita bisa dilindungi dari hawa nafsu yang terus mengajak kita berbuat jelek. Ngafe boten jelek bapak-bapak, boten nopo-nopo, niat memberi rezeki pada orang yang jualan. Alhamdulillah. Yang terakhir yang kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan kula tiang sibuk. Kadang-kadang kula kali panjenengan niki tiang pengangguran. Al-ishtighal bima yuqarribuni ilaika sulfa. Ya Allah paringi kula kesibukan, di mana dengan kesibukan itu kula mendekat sedekat-dekatnya pada panjenengan. Berarti Islam niku seneng pada orang pengangguran napa pada orang sibuk? Mulai hari ini ayo sama-sama sibuk.
Tapi sibuknya niku yuqarribuna ilaika zulfa, mendekatkan diri kepada Allah. Sibuk nolong tetangga, sibuk silaturrahim, sibuk wiritan, sibuk, pokoknya sibuk yang dimana sibuk itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya bareng-bareng ibu-ibu, bapak-bapak, ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang merubah-rubah kondisi keadaan hati. Monggo diikuti. Wahai zat yang merubah kondisi keadaan hati, hawil hali ila ahsanil hal, robahlah keadaan kami kepada keadaan yang paling baik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil hal. Apal bu? Apal pak? Monggo sarang-sarang diulangi, pen apal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-ismata minasyaitani wa awliyaihi wal auna ala nafsi al ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil hal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya Allah, matur nuwun, Engkau telah dudukkan kami di rumahmu yang mulia ini. Engkau telah menyuguhi kami di riyadul jannahmu ini. Ya Allah, setahun ke depan mohon ya Allah jadikan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Ya Allah, mohon ya Allah kalau suatu saat Engkau memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, setiap ibadah yang kami lakukan, kalau itu berpahala, tolong kirim pahalanya kepada kedua orang tua kami. Tolong kirim pahalanya kepada guru-guru kami juga ya Allah, karena beliau-beliaulah yang mengenalkan kami kepada Panjenengan, karena beliau-beliaulah yang mengenalkan kami kepada Rasulullah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wal ikhlas fi ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadin ya wa likulli niyatin salihah ya Allah. Al-Fatihah. Nyuwun agungipun pangapunten nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon didoakan kula saged ngelampahi napa ingkang kula sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.